tulis yang dikerjakan. Yang dikerjakan klinik ada. Rekam implementasinya juga harus ada. Kita bahas di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Video saya yang ke-56B ini akan membahas secara spesifik tentang dokumen rekam implementasi kepemimpinan dan manajemen di klinik sesuai Permenkes 46 tahun 2015. Rekam implementasi kepemimpinan dan manajemen di klinik meliputi minimal dokumen hasil kegiatan terhadap pendirian klinik, pertimbangan tata ruang daerah dalam dokumen hasil analisis terhadap pendirian klinik, pertimbangan rasio jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan dalam dokumen hasil analisis terhadap pendirian klinik, bukti izin operasional klinik, hasil evaluasi kesesuaian bangunan klinik dengan persyaratan lingkungan sehat, bukti evaluasi ketersediaan ruangan terhadap persyaratan minimal dan kebutuhan pelayanan, hasil evaluasi akses, kenyamanan, dan keamanan, bukti identifikasi dan tindak lanjut pengaturan ruang untuk mengakomodasi masyarakat yang memerlukan kebutuhan khusus. Berikutnya, hati-hati ya, jangan sampai keliru membedakan sarana, prasarana, dan alat medis dan non-medis. Bukti evaluasi ketersediaan prasarana klinik sesuai kebutuhan, jadwal pemeliharaan, dan bukti pelaksanaan pemeliharaan prasarana, bukti pelaksanaan monitoring pemeliharaan prasarana, jadwal monitoring fungsi, dan bukti monitoring fungsi prasarana klinik, bukti tindak lanjut terhadap hasil monitoring, baik monitoring pemeliharaan dan monitoring fungsi prasarana, hasil evaluasi ketersediaan peralatan medis dan non-medis dan tindak lanjutnya, jadwal dan rekaman pelaksanaan pemeliharaan peralatan medis dan non-medis, bukti pelaksanaan monitoring pemeliharaan peralatan medis dan non-medis, bukti pelaksanaan monitoring fungsi peralatan medis dan non-medis, bukti tindak lanjut hasil monitoring pemeliharaan dan fungsi alat medis dan non-medis, bukti pelaksanaan kalibrasi, bukti perizinan alat. Selanjutnya, tentang ketenagaan. Profil kepegawaian penanggung jawab klinik sesuai dengan persyaratan. SK pemilik tentang penunjukan dan pengangkatan penanggung jawab klinik, ijazah maupun sertifikat pelatihan. Bukti analisis kebutuhan tenaga. Bukti-bukti upaya yang dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan tenaga sesuai dengan yang dipersyaratkan. Saya tahu bahwa klinik itu tidak terlalu mudah untuk mendapatkan tenaga, sehingga upaya yang dilakukan itu harus bisa ditampilkan dalam rekam implementasi. Kemudian berkas kepegawaian yang lengkap dengan surat izin tenaga medis, tenaga keperawatan, dan atau tenaga kesehatan lainnya yang mungkin ada di klinik. Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas dan bukti pelaksanaan penjelasan uraian tugas kepada karyawan baru. Bukti evaluasi terhadap pelaksanaan uraian tugas. Bukti kajian terhadap struktur organisasi klinik. Bukti tindak lanjut kajian struktur organisasi. Bukti-bukti pelaksanaan pengembangan kompetensi pengelola dan pelaksana. Bukti evaluasi dan tindak lanjut terhadap penerapan hasil pelatihan. Bukti pelaksanaan kegiatan orientasi. Bukti sertifikat mengikuti seminar, pendidikan, dan pelatihan. Bukti pelaksanaan lokakarya pembahasan visi, misi, tujuan, dan tata nilai.
Bukti pelaksanaan sosialisasi visi, misi, tujuan, dan tata nilai. Bukti pelaksanaan peninjauan ulang tata nilai dan tujuan penyelenggaraan program dan pelayanan. Bukti pelaksanaan penilaian kinerja. Catatan, form penilaian kinerja dapat juga ditambahkan kolom capaian kinerja dan kesesuaian terhadap visi, terhadap misi, terhadap tujuan, dan terhadap tata nilai. Bukti pelaksanaan pengarahan oleh kepala klinik dan penanggung jawab. Bukti penilaian kinerja, struktur organisasi, hasil evaluasi efektivitas struktur yang ada, dan tata hubungan kerja. Bukti pertemuan penyusunan rencana operasional. Bukti pertemuan identifikasi dan peran pihak terkait yang di luar klinik. Bukti pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait. Hasil evaluasi peran pihak terkait dan tindak lanjutnya. Dokumentasi pelaksanaan komunikasi internal dan bahasan yang dicapai. Hasil kajian dampak kegiatan klinik terhadap lingkungan dan juga dampak lingkungan klinik terhadap masyarakat atau pasien dan tindak lanjutnya. Hasil pelaksanaan manajemen risiko yang meliputi identifikasi risiko, analisis risiko, penanganan risiko, dan pencegahan risiko. Hasil kajian, tindak lanjut, dan bukti tindak lanjut. Bukti pelaksanaan monitoring pelaksanaan kegiatan. Bukti pelaksanaan penilaian kinerja dan tindak lanjutnya. Bukti tindak lanjut penilaian kinerja. Bukti keterlibatan pemangku kepentingan dan pelaksana dalam perencanaan, penganggaran, dan monitoring penggunaan anggaran yang di bawah tanggung jawab mereka. Bukti pelaksanaan audit atau penilaian kinerja keuangan. Bukti pengelolaan keuangan. Bukti pemeriksaan atau audit keuangan yang dilakukan oleh pimpinan klinik, yang juga menyatakan kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap panduan dan standar. Dokumen laporan dan pertanggungjawaban keuangan. Selanjutnya, bukti evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan data dan informasi. Bukti pelaksanaan sosialisasi tentang hak dan kewajiban pengguna pelayanan. Notulen rapat membuktikan bahwa pembahasan peraturan internal atau Code of Conduct karyawan yang mempertimbangkan visi, misi, tata nilai, dan tujuan klinik. Artinya notulen rapat harus berisi ini. Bukti tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi kinerja pihak ketiga. Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana dan peralatan klinik. Ketersediaan tempat penyimpanan peralatan yang memenuhi syarat. Bukti pelaksanaan program kebersihan. Bukti pelaksanaan pemeliharaan kendaraan. Dokumen pencatatan dan pelaporan barang inventaris. Selengkapnya, Sobat Sehat bisa melihat instrumen bantu pendampingan klinik versi 2015 berdasarkan Permenkes 46 tahun 2015 tentang akreditasi puskesmas, klinik, dan tempat praktek mandiri dokter dan tempat praktek mandiri dokter gigi. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.